ini saya ada keluhan kendaraan Mitsubishi Trackhand Euro 2, terutama suaranya mesin itu kasar ketika posisi diam engine stasioner. Nah, info dari pemiliknya itu kan mesinnya kasar ya teman-teman ya. Dan ketika mobil sudah di bengkel seperti ini, kita cek, kita hidupkan, kita nyalakan, ternyata mesinnya itu enggak kasar. Kasarnya ternyata dari transmisi. Jadi transmisinya kita lakukan pembongkaran ya. Jadi yang kita pembongkaran dan kemudian kita sebelum dibongkar itu ternyata suaranya memang dari transmisi. Jadi transmisinya langsung kita lepas dan lakukan pembongkaran. Dan ternyata kita lihat nih transmisinya teman-teman. Nah, ini transmisinya yang sudah kita lakukan pembongkaran ya. Jadi untuk transmisi Canter Euro 2 ini sudah lama sering terjadi. Pertama adalah counter gear yang rusak. Kalau nggak counter gear rusak itu diakibatkan karena lakernya ini ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4. Ini yang bagian depan, ada kecil yang besar, kemudian yang bagian ujung yang di sini juga ada 2. Yang sering ambrol itu adalah yang bagian sini, dan ketika ini ambrol makanya nanti dia ini counter gear juga akan ambrol. Yang sering terjadi itu seperti itu. Nah, biasanya kalau pemilik kendaraan itu sudah terasa ada suara abnormal di persnelingnya, sebelum parah ambrol itu harus dibongkar dan diganti lakernya. Nah, ketika belum ambrol tadi itu baru gejala langsung diganti, makanya dia tidak akan mengenai semua komponen yang ada di sini. Oke, kita lihat teman-teman. Kondisi gigi dari inputnya ini kita lihat ya, kita putar. Ini adalah kendala teman-teman. Kemudian dari sini juga ada kendala. Ini dari gigi 45 juga nggak ada kendala. Kemudian ini kita putar lakernya juga gak ada kendala. Giginya kita lihat gak ada kendala, ini kotor saja. Ini lakernya. Nah, ini agak pulen ya teman-teman ya, tapi kalau yang ini sudah ngacir. Nah, ini sebaiknya kita ganti. Biasanya kalau ganti itu bawaan dari pabrik dulu kan, biasanya kalau nggak salah itu hanya baterainya itu 6 kalau nggak salah. Kalau ini sudah 8 ya, 1 2 3 4. Nah, sudah 8. Kalau kita ganti juga dengan kondisi dari ball bearing ini yang lebih tebal, biar nanti lebih kuat, lebih banyak maksudnya, dari 6 ke 8. Nah, ini dari gigi untuk penghubung gigi mundurnya tidak ada kendala ya, masih bagus. Ini kita lihat sini lagi teman-teman, yang counter gearnya ini. Nah, ini ya, kalau kita nggak teliti itu nggak akan kelihatan. Kita lihat ini. Nah, giginya sudah pada rontok ini. Oh, ini terlihat baik guing ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab transmisi kasar dari gigi counternya. Kalau sudah seperti ini, biar giginya nggak cepat ambrol, ya harus ganti segelondong nih teman-teman ya, counter gear ini. Ya memang kalau lebih irit ya hanya digerinda, diratakan, tapi suara hasilnya nanti tidak maksimal. Tergantung dari pemilik kendaraan. Kalau memang mau halus, suaranya normal, ya wajib diganti untuk counter gear ini. Nah, itu pentingnya Anda pemilik kendaraan khususnya truk Canter, bahwa oli persneling atau oli transmisi itu pun perlu dilakukan secara rutin penggantian seperti pada oli mesin. Kalau oli mesin setiap 5.000 atau setiap 10.000 kilo. Nah, kalau oli transmisi seperti ini harus dilakukan penggantian setiap 30.000 kilo ya. Oli transmisi, oli gardan itu harus diganti teman-teman, biar apa? Awet.
Dan gejala awal itu pasti ketika kita tap oli, di situ ada serbuk besinya. Nah, ketika ada serbuk besinya kita harus waspada bahwa di dalam transmisi seperti ini kemungkinan terjadi sesuatu, entah aus, benturan, akhirnya muncul suara kasar ya, seperti itu ya. Jadi agar persneleng manual Anda itu awet, jadi ganti oli transmisi setiap 30.000 km. Untuk mobil truk ya, kalau mobil passenger ganti setiap 40.000 km, ganti saja. Kalau SAE nya pakai yang SAE 90 untuk transmisi. Bersama saya Mas Yedi di dunia otomotif.